Perkenalkan, saya Ayunita dari kelas 9E, nomor absen 18, akan mempresentasikan materi tentang konsep perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses jual beli barang yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. 2. Perbedaan selera. Selera atau kesukaan dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. 3. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara akan mempengaruhi jenis barang yang dihasilkan. 4. Adanya transportasi antar negara. Adanya kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai macam alat transportasi. Hal tersebut membuat perdagangan internasional semakin mudah dilakukan. 5. Adanya keinginan untuk memperluas pasar. Setiap produsen ingin memperoleh keuntungan yang besar. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan nilai mata uang. Adanya perbedaan nilai mata uang antar negara eksportir dan negara importir membuat transaksi tidak dapat dilakukan secara cepat. 2. Pemberlakukan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Pemberlakukan kebijakan perdagangan oleh pemerintah suatu negara dapat menghambat kegiatan perdagangan internasional. 3. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya. Lembaga-lembaga ekonomi internasional didirikan untuk melindungi kepentingan dan memberi keuntungan bagi negara-negara anggotanya. 4. Konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan yang terjadi di suatu negara membuat keadaan menjadi tidak aman. Alat pembayaran internasional yaitu 1. Devisa. Devisa memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat pembayaran internasional, sebagai alat pembayaran utang luar negeri, sebagai alat pembiayaan hubungan luar negeri, sebagai sumber pendapatan negara. 2. Kurs valuta. Mata uang asing yang digunakan untuk membiayai atau melakukan perdagangan internasional disebut dengan kurs valuta asing. Cara pembayaran internasional yaitu 1. Pembayaran di muka. Pembayaran di muka adalah sistem pembayaran yang dilakukan importir dengan cara melakukan pembayaran dahulu sebelum barang dikirim eksportir. 2. Pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir
menerima barang dari eksportir. 3. Konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh importir dengan kesepakatan harga. 4. Pembayaran dengan wesel. Wesel atau surat utang bank merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah utang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak-pihak tertentu. Atau yang membawa wesel tersebut. 5. Pembayaran dengan surat kredit. Surat kredit adalah surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. 6. Pembayaran dengan emas. Pembayaran dengan emas dilakukan oleh importir dengan mengirimkan sejumlah emas yang setara dengan nilai barang yang dibelinya kepada eksportir.